Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Vicky Novitasari, yang kedua Pasha Nurul Wastania, yang ketiga yaitu Cincin Ayu Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen keuangan sektor publik, belanja modal daerah. Belanja modal daerah yaitu kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja, maka Permendagri nomor 13 tahun 2006 membaginya dalam kelompok berikut ini. Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga. Berikut belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Yang selanjutnya adalah permasalahan dan solusi kegiatan belanja modal. Kegiatan dalam penganggaran dan realisasi belanja modal terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap penatausahaan. Yang selanjutnya ada masalah yang muncul pada tahap perencanaan dan solusinya. Yang pertama, masalah penetapan alokasi anggaran. Solusinya yaitu melihat aspirasi dan kebutuhan publik secara nyata. Yang kedua, masalah penetapan mata anggaran. Solusinya yaitu pemilihan personel yang paham terhadap proses anggaran. Yang ketiga, adanya intervensi dari pihak legislatif. Solusinya yaitu keberanian untuk menolak intervensi. Yang selanjutnya ada kesalahan penetapan mekanisme pengadaan. Solusinya yaitu selektif dalam pemilihan personel, keberanian menolak intervensi. Lanjutannya yaitu ketidakpatuhan terhadap arahan dan kebijakan umum belanja modal. Solusinya sebagai berikut: mengutamakan urusan wajib di atas urusan pilihan untuk kepentingan publik. Yang terakhir yaitu kelemahan dalam studi kelayakan. Solusinya yaitu meneliti secara detail dan secara ahli mengenai studi kelayakan. 2. Masalah yang muncul pada tahap pelaksanaan dan solusinya. A. Masalah kebenaran formal kegiatan pengadaan. Solusinya, memberikan kewenangan kepada bagian keuangan Pemda untuk melakukan verifikasi kebenaran substansional. B. Adanya korupsi dalam pengadaan belanja modal. Solusinya, memberikan honor yang wajar, menerapkan reformasi birokrasi, mengoptimalkan peranan inspektorat pemerintah, membuka kota pengaduan kepada masyarakat. C. Masalah penyerapan anggaran. Solusinya, penyeleksian secara ketat, pengerahan kepada pejabat pembuat komite, penganggaran pemberian honor yang memadai. 3. Masalah yang muncul pada tahap penatausahaan dan solusinya. Perlakuan akuntansi yang sering mendapatkan koreksi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jenis kesalahan yang biasanya terjadi adalah pada penetapan mata anggarannya. Masalah lain yang juga sering muncul adalah pada ketersediaan bukti kepemilikan suatu aset. Solusi yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan suatu sistem penatausahaan pengadaan belanja modal yang mewajibkan adanya prosedur verifikasi berjenjang dari pihak yang memiliki kewenangan sebelum memasukkan data di sistem akuntansi Pemda. Yang kedua, adanya pendidikan dan pelatihan secara memadai dan berkelanjutan kepada para operator sistem akuntansi Pemda. Yang ketiga, pembenahan sistem pengarsipan dan pemenuhan infrastruktur penyimpanan terhadap dokumen pengadaan belanja modal. Belanja hibah, bantuan operasional sekolah, oleh Rahmat Dhani. A. Bantuan operasional sekolah atau BOS. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.
Secara umum, program BOS bertujuan untuk A. Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar minimal 9 tahun. B. Berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal atau SPM pada sekolah yang belum memenuhi SPM. Tujuan khusus program BOS: A. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah. B. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun di sekolah negeri maupun swasta. C. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. B. Permasalahan dana BOS. Permasalahan umum yang terjadi misalnya dalam penyaluran dana BOS adalah sebagai berikut. A. Masalah penganggaran yang mengakibatkan terlambatnya penyaluran. B. Masalah besaran dan BOS per siswa. C. Masalah penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang dianggap kurang transparan. Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut. A. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. B. BOS juga harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses mutu dan manajemen sekolah. C. Sekolah harus memiliki rencana jangka menengah yang disusun untuk periode 4 tahunan. D. Sekolah harus menyusun rencana kerja tahunan atau RKT dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Rencana jangka menengah dalam RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk sekolah negeri maupun swasta. Kesimpulan: dalam menjalankan kegiatan belanja modal di suatu daerah bukan merupakan suatu hal yang mudah. Untuk itu, pemerintah daerah harus paham betul mengenai ilmu manajemen keuangan daerah, agar kegiatan belanja seperti belanja modal benar-benar dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik sesuai amanah yang diterima dari masyarakat. Salah satu jenis belanja hibah yang paling banyak diperbincangkan di masyarakat luas adalah program bantuan operasional atau BOS, yang merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non-operasionalia bagi satuan pendidikan dasar yang secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.